Dulu saya adalah Jordan Stanley yang akan membawakan podcast kali ini dengan tema Library Unplugged Explore the Untold. Tidak tahu gitu. Padahal ternyata di gedung lab itu, dan sudah tahu ya di gedung lab itu taunya, kamu tahu nggak perpustakaan di mana? Taunya ya ini. Tanya mengenai layanan dan fasilitas perpustakaan apa aja yang ada di perpustakaan FEB ini. Boleh tolong dijelaskan Ibu kepada audiens kita nih, fasilitas dan layanan apa saja sih yang bisa dirasakan? Ruang digital library. Di situ ada layanan workspace area. Untuk kedepannya perpustakaan FEB ini, apakah ada rencana selanjutnya untuk pengembangan dari perpustakaan FEB? Hai semuanya, selamat datang di podcast Sosialisasi Perpustakaan 2004. Dan di sini kita akan mengobrol mengenai fasilitas perpustakaan apa saja yang ada di kampus Kunin kita tercinta ini. Dan juga perkenalkan dulu, saya adalah Jordan Stanley yang akan membawakan podcast kali ini dengan tema Library Unplugged Explore the Untold. Dan dalam episode kali ini teman-teman, kita akan mengobrol tentang apa saja yang terdapat di perpustakaan. Dan kita juga sudah mengundang narasumber kita, yaitu Ibu Nila Nurjana Esos. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabar Ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah baik Mas. Puji Tuhan, saya juga sehat Ibu. Nah Ibu, jadi itu kita di acara podcast Saturasi Podcast ini kita akan membahas mengenai fasilitas apa aja sih yang di perpus. Karena seperti kita tahu banyak mahasiswa yang di FEB ini masih kurang aware Bu mengenai perpustakaan yang ada di FEB Undip. Sementara menurut kami mahasiswa itu seharusnya bisa meramaikan terus nih perpustakaan, tidak hanya untuk mahasiswa yang di akhir semester saja baru ke perpustakaan. Begitu Bu. Nah pertama-tama mungkin kita akan mulai dengan membahas dari yang paling dasar dulu ya teman-teman, yaitu di mana letak perpustakaan FEB. Karena mungkin juga banyak dari audiens kita hari ini itu belum tahu letak pastinya Bu, perpustakaannya ada di lantai berapa, di gedung apa. Mungkin bisa dijelaskan Ibu? Ya, terima kasih untuk senat mahasiswa yang sudah mengundang kami dari perpustakaan ya untuk mengadakan sosialisasi ya dalam bentuk podcast. Biasanya kan kita sosialisasinya offline ya, mengundang teman-teman mahasiswa, dan ini ada terobosan baru, kita bikin podcast agar mungkin banyak orang yang lebih tahu, banyak orang yang lebih melihat ya. Untuk lokasi perpustakaan sendiri, sebenarnya perpustakaan FEB itu ada 2 lokasi Mas, yaitu ada yang di Tembalang, ada juga yang di Peleburan. Karena kita kan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kan ada 2 mahasiswa ya. Mahasiswa pasca itu perkuliahan ada di Peleburan, kemudian mahasiswa S1 itu ada di Tembalang. Jadi untuk yang di Peleburan itu, Peleburan dulu ya, lokasinya ada di Jalan Hayam Wuruk, itu ada di gedung Pasca Sarjana FEB di lantai 2. Sedangkan untuk yang di Tembalang itu ada di gedung laboratorium, ada di lantai 1, 2, dan 3. Kadang gini Mas Jordan, kadang tahunya mahasiswa tuh, saya aja pernah nanya mahasiswa, kamu tahu nggak perpus di mana? Nggak tahu gitu kan. Padahal ternyata di gedung lab itu, dan sudah tahu ya di gedung lab itu tahunya, kamu tahu nggak perpustakaan di mana? Tahunya ya ini, cuma di lantai 1 aja. Padahal kita perpustakaan ada 3 lantai ya. Di lantai 1 ada, lantai 2 ada, dan lantai 3 juga ada. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan bedanya perpustakaan di ketiga lantai yang ada di FEB ini, sebenarnya gue ingin nanya juga Bu, tadi yang untuk di kampus Peleburan, mahasiswa S1 di sini apakah bisa ke sana juga atau hanya untuk yang di Tembalang ya Bu? Boleh sekali. Jadi kita sekarang itu untuk sudah tidak tersekat-sekat kayak dulu lagi ya Mas Biro, kita mahasiswa pasca mau ke sini boleh, mahasiswa S1 mau ke pasca sarjana juga monggo aja, nggak apa-apa. Karena kartu kita sekarang udah nggak pakai kartu perpus, jadi kartu mahasiswa itu sudah bisa digunakan untuk sebagai kartu perpus juga. Baik. Nah itu teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya di sini juga teman-teman mahasiswa S1 bisa main-main juga ke perpustakaan FEB yang ada di Peleburan. Nah, tambah lagi Mas Jordan, kalau teman-teman mungkin di hari Sabtu pengen ke perpustakaan itu yang di Peleburan buka.
Oh, berarti Ya. nggak cuma hari kerja doang ya Bu ya? Ya, karena kenapa yang di peleburan buka, karena yang hari Sabtu itu kan mahasiswa pasca sarjana Iya. ada perkuliahan, jadi khusus untuk perpustakaan FEB dibuka hari Sabtu itu yang ada di bawah di peleburan. Nah itu teman-teman, jadi weekend juga kalau pagi-pagi atau siang hari mau mau menambah ilmu juga, Sabtu itu bisa ke perpustakaan yang ada di peleburan. Kita lanjut Ibu. Di sini kita juga akan ingin bertanya mengenai layanan dan fasilitas perpustakaan apa aja yang ada di perpustakaan FEB ini. Boleh tolong dijelaskan Ibu kepada audiens kita nih, fasilitas dan layanan apa saja sih yang bisa dirasakan mahasiswa FEB di sini? Oh boleh. Jadi untuk yang di Tembalang itu tadi kan saya sudah mengatakan ya ada 3 lantai ya. Itu ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Untuk lantai 1 itu kita sebut namanya ruang sirkulasi, Mas. Ruang sirkulasi itu di situ ada layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi itu apa? Layanan sirkulasi itu buku-buku yang ada di lantai 1 itu bisa dipinjam oleh mahasiswa. Tapi nanti dipastikan itu ya ada jeda, ada jangkanya ya, 1 hari atau 2 hari. Kemudian di lantai 1 itu juga teman-teman bisa mengurus apa yang namanya layanan bebas pustaka. Jadi nanti yang di akhir perkuliahan itu mau mengurus untuk bebas pustaka, teman-teman bisa mengurusnya untuk di lantai 1. Kemudian untuk yang di lantai 2 itu ada yang namanya ruang referensi. Ruang referensi itu terdiri dari koleksi referen. Koleksi referen itu apa? Koleksi-koleksi yang menjadi rujukan. Jadi di situ mungkin ada kamus, ada ensiklopedi, juga ada buku-buku yang mungkin ada di lantai 1 ya. Tapi kita spilling gitu ya, yang jumlahnya tidak banyak itu di ruang referensi. Karena fungsi ruang referensi itu hanya membaca saja, jadi mahasiswa tidak bisa meminjam koleksi yang ada. Itu. Kemudian di lantai 2 juga ada koleksi skripsi ya, skripsi dalam bentuk hard copy. Itu. Kemudian naik 1 lantai lagi itu ada namanya ruang digital library. Di situ ada layanan workspace area. Workspace area itu mahasiswa bisa belajar, berdiskusi di situ ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman mau ada beberapa kelompok gitu, saya mau mengajari adik-adik nih, ada 10 orang boleh minjem ruangan di situ, nanti diskusi di situ gitu. Di situ juga disediakan fasilitas komputer yang memadai ya, sehingga mahasiswa juga bisa memakainya mungkin untuk keperluan perkuliahan atau mungkin buat tugas-tugas gitu kan. Kemudian yang ruang Digilib itu koleksinya memang berbeda di lantai 1 dan 2. Koleksi yang di Digilib itu koleksinya adalah koleksi-koleksi elektronik, baik itu bentuk e-book, e-jurnal maupun e-skripsi. Jadi makanya ini udah hampir 5 tahun terakhir ini kan mahasiswa setiap lulus itu harus melakukan upload mandiri itu di repositori. Itu salah satu bank data kita untuk koleksi e-skripsi. Memang untuk saat ini koleksi e-skripsi itu teman-teman yang di luar perpustakaan itu hanya bisa mengakses abstraksinya aja, tapi untuk full text harus ya di ruang Digilib itu, karena kan memang tidak bisa di-download. Tapi tetap kita perpustakaan FEB berkomitmen ke depannya itu e-skripsi itu bisa diakses di rumah, jadi teman-teman tidak perlu ke perpus juga. Masih kita carikan aplikasi yang tepat ya, mahasiswa bisa melihat keseluruhan tapi tidak bisa mendownload. Itu. Nah, itu teman-teman. Jadi di perpus ini tadi kita sudah mendengar kalau misalnya itu ada 3 lantai. Yang pertama itu ada ruang sirkulasi di lantai pertama. Di situ teman-teman bisa meminjam buku yang bisa dibawa ke rumah atau ke kos masing-masing ya Bu. Iya. Nah, kalau untuk di lantai 2 ini ruang referensi, di situ tuh berisi koleksi buku-buku dan juga skripsi dari kakak-kakak tingkat sebelumnya, dan itu semua juga terdapat dari semua jurusan ya Bu, sudah terarsip dengan baik. Itu dalam bentuk hard copy. Lalu di lantai 3 itu ada ruang Digilab. Itu Digilab itu seperti workspace area teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman mahasiswa di sini membutuhkan ruang diskusi bersama
kelompok diskusi kalian sama teman-teman Ormawa itu bisa banget untuk datang ke workspace. Jadi daripada buang-buang duit ke kafe ya Bu, mending kita di sini menikmati lah fasilitas yang ada di kampus. Mungkin tambahan satu lagi Mas, itu kita di lantai 2 itu ada layanan baru, itu kita punya ruang multimedia itu Mas. Ruang multimedia itu di lantai 2, ruang referensi paling pojok. Itu insya Allah fasilitas sudah lengkap. Jadi kalau mungkin itu terbuka untuk semuanya, aktivitas akademia, tidak hanya untuk dosen, untuk tendik ataupun mahasiswa boleh menggunakan semuanya. Tetapi harus daftar dulu karena kan tempatnya terbatas, kursinya juga mungkin hanya sekitar ada 15 kursi. Jadi mungkin kalau teman-teman mahasiswa mau rapat atau mungkin nggak ada tempat nih, atau mau diskusi apa, atau mungkin bikin podcast kayak gini, atau mungkin bikin konten apapun itu, mau pinjam ruang multimedia punya perpus itu boleh, dipersilahkan itu. Kemudian yang lantai 3 itu ada tambahan lagi layanan Grammarly. Itu biasanya yang sekarang ini banyak pakai itu teman-teman dari tingkat akhir ya. Jadi Grammarly itu berbeda dengan kayak Google Translate ya. Kalau kita itu Google Translate itu kan biasanya ngartiinnya itu kadang suka ngawur gitu kan ya. Letterlock gitu, misalnya bilang aku suka padamu gitu, teko bahasa Indonesia gitu tapi diinggriskan itu. Tapi di Grammarly itu nanti mungkin kalau teman-teman habis dari Google Translate itu dimasukkan ke Grammarly itu bisa lebih bagus lagi kita bahasanya. Nah itu aplikasinya cukup mahal, jadi kalau nggak digunakan oleh mahasiswa sebenarnya maniman juga. Jadi monggo nanti kalau teman-teman mau ke lantai 3 bisa menggunakan fasilitas Grammarly juga. Kemudian ada juga namanya layanan Turnitin. Mungkin mahasiswa di akhir itu di tiap prodi kan ada itu harus Turnitin itu kan harus cek plagiasi untuk bisa di-ACC oleh dosen itu misalnya 20%. Nah mungkin sebelum teman-teman sampai ke dosen itu mau dicek plagiasi dulu di perpustakaan boleh. Nah kalau kita ada layanan Turnitin yang di situ juga ada staf yang nanti bisa membantu teman-teman untuk cek plagiasi. Baik Ibu, nah itu teman-teman fasilitas tambahannya ada di Digilab yaitu Turnitin dan Grammarly. Nah lanjut kita Ibu, tadi saya sempat juga mendengar ada mengenai e-book. Nah koleksi e-book ini apakah bisa diakses teman-teman dari rumah atau dari kos atau hanya bisa diakses di Digilab ini ya Bu? Oh ya. Memang kita perpustakaan itu memang selalu berbenah. Bismillah ya, mudah-mudahan mendapat dukungan dari seluruh sivitas akademika, terutama mungkin pengambil kebijakan di perpustakaan di Fakultas Ekonomi ya. Dulu itu kita awal itu langganan e-book itu kita namanya ProQuest itu. ProQuest itu memang cuma bisa diakses di perpustakaan, tapi juga bisa. Terus yang kedua kita langganan punya John Willy itu. John Willy itu bisa diakses di rumah dalam bentuk web. Kemudian yang tahun 2023 ini alhamdulillah kita sudah lebih berkembang sedikit lagi, kita langganan aplikasi yang namanya Kubuku. Nah, Kubuku nanti teman-teman bisa lihat, tapi nama aplikasi kita itu FEB Undip Digital. FEB Undip Digital. Dan ini lebih praktis lagi, jadi teman-teman nanti bisa langsung mengunduh aplikasi ini yang lebih gampang lah, misalnya lewat HP Android, karena kan rata-rata pakainya Android ya. Nah, itu melalui Play Store. Jadi di Play Store nanti FEB Undip Digital ini bisa langsung teman-teman unduh. Kemudian di situ teman-teman sudah bisa langsung mengakses koleksi e-book kita yang ada. Di situ bisa teman-teman pinjam. Jadi sebenarnya sistemnya seperti halnya kayak disirkulasi sih kalau secara offline ya, tapi itu kan secara online ya. Jadi teman-teman bisa pinjam. Jadi kalau status buku itu sudah dipinjam, itu otomatis teman lain mau baca tidak bisa karena sudah dipinjam oleh orang lain. Tapi kalau cuma dibaca itu masih bisa diakses oleh semuanya. Itu. Dan itu alhamdulillah kita sudah ada 58 judul. Nah itu Mas Jordan, kita pengennya buku itu bisa dinikmati oleh seluruh teman-teman mahasiswa. Jadi kedepannya kan bisa kita pengadaan lagi sehingga buku itu lebih banyak lagi isinya gitu kan, tidak cuma 58. Dan teman-teman banyak juga yang memanfaatkannya. Karena kelebihannya dari ini juga, kalau mungkin teman-teman malas gitu baca di internet kan mungkin matanya sakit gitu kan, bacanya kecil-kecil gitu. Itu teman-teman bisa cuma mendengarkan.
diperdengarkan atau itu dalam bentuk voice itu bisa ya gitu. Nah itu tadi masalah buku itu Bu, berarti itu sudah tersedia di Play Store saja ya Bu, belum tersedia di iOS? Oh bisa di iOS sudah bisa, ada. kalau teman-teman pakai iPhone ya itu pakai iOS bisa. Oke. Nah ini tadi menarik teman-teman mengenai buku karena di sini berisikan buku-buku yang berupa bentuk digital dan juga teman-teman juga tidak harus membacanya melainkan bisa melalui audiobook tadi ya Bu. Yeah. Jadi mungkin bisa sambil aktivitas lain teman-teman juga bisa mendengarkan apa isi dari buku ini. Nah ini keren banget sih, teman-teman harus manfaatin. Bisa juga di-download di handphone di Play Store atau iOS. Nah untuk selanjutnya Ibu, saya ingin menanyakan mengenai tadi ruang multimedia ini. Berarti kan ruang multimedia ini bisa dipakai untuk semua mahasiswa nantinya ya Bu? Iya. Oke, baik. Tapi memang karena mahasiswa kan banyak juga memang harus mendaftar dulu Mas kan, karena nanti kita rank juga jamnya, misalnya jam 10 tadi dipakai siapa sudah penuh, nanti kita alihkan untuk jam lainnya lagi gitu. Oke, baik Ibu. Nah teman-teman, itu tadi sudah dijelaskan mengenai fasilitas apa saja yang ada terdapat di FEB. Benar-benar lengkap banget yang teman cari itu semua ada di sini. Mau kalian di sini mau nyari workspace area, kalian di sini mau nyari buku-buku, mau bisa berupa e-book ataupun skripsi dari kakak tingkat, itu semua ada. Tinggal kalian nyari waktu untuk bisa mampir ke perpustakaan di FEB di gedung Lab Laboratorium lantai 1, 2 dan 3 teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku ingin menanyakan Ibu, bagaimana sih tata cara agar bisa mahasiswa itu bisa meminjam buku, baik itu buku yang tadi di ruang tadi ruang apa? Sirkulasi iya. Ataupun yang juga dari aplikasi tadi Bu. Mungkin bisa dijelaskan mengenai tata caranya Bu, supaya nanti bisa mahasiswa ini tahu nih apakah harus butuh kartu atau butuh apa begitu. Boleh. Jadi untuk keanggotaan itu alhamdulillah kita sudah justru terintegrasi ke semuanya, ke satu universitas Mas. Kita ada yang namanya itu aplikasi namanya Slim. Slim ini sudah terhubung dengan SSO. Jadi kalau sudah terhubung dengan SSO kan bisa seluruh universitas menikmatinya. Dan aplikasi Slim ini juga sudah dikoordinir oleh UPT Perpustakaan Universitas. Jadi sudah tersambung di fakultas-fakultas dan universitas. Jadi kalau dulu mungkin mahasiswa itu ketika ingin jadi anggota perpus harus mendaftar dulu nih, terus nanti dicetakin kartu, dilaminating gitu. Sekarang tidak perlu itu lagi, karena begitu teman-teman sudah terdaftar di SSO, teman-teman sudah punya KTM, itu teman-teman tinggal mengaktifkan saja. Otomatis teman-teman sudah terdaftar, cuma tinggal mengaktifkan. Kalau teman-teman belum mengaktifkan, otomatis belum bisa melakukan pinjaman ya. Tapi kalau teman-teman sudah karena kan setiap mahasiswa sudah punya SSO tuh ya, tinggal mengaktifkan. Cara mengaktifkan, teman-teman silahkan datang ke, boleh lantai 1, lantai 2, lantai 3 boleh. Nanti itu ada scan barcode ya, di scan aja itu barcode-nya, terus nanti langsung login with SSO gitu. Kalau sudah login with SSO, otomatis sudah aktif itu di SSO-nya, menyambung ke perpustakaan, teman-teman sudah bisa langsung meminjam. Kemudian satu lagi itu Slim itu kan terintegrasi juga dengan presensi. Presensi itu ketika teman-teman mau masuk di setiap ruangan perpustakaan itu kan harus mengisi presensi. Kalau zaman dulu kan pertama dulu pakai tulisan ya, ditulis manual. Kemudian kita meningkat lagi pakai Google Form tuh, di scan Google Form. Nah sekarang tidak perlu pakai itu, cukup teman-teman menyekan KTM saja. Kalau mungkin teman-teman lupa nggak bawa KTM nih, tinggal tuliskan NIM-nya aja. Ketik NIM ya Bu. Ketik NIM terus enter, otomatis sudah terrecord teman-teman datang ke perpustakaan. Oh, berarti sekarang mahasiswa kalau misal meminjam buku, apabila NIM itu sudah terdaftar, bisa hanya ketik NIM, habis itu bisa langsung minjem buku ya Bu? Bisa. Wow. Kalau tidak bawa kartu ya. Jadi bawa kartu KTM. Iya. Oke. Lalu untuk aplikasi tadi Slim itu untuk apa ya Bu? Yang Slim itu? Slim itu untuk peminjaman, pengembalian, kemudian untuk tadi presensi untuk masuk ke perpustakaan itu pakai aplikasi Slim itu tadi. Oh, itu berarti juga terdaftar di handphone ya Bu? Atau di SSO tadi? Iya, terdaftar di SSO, sudah terhubung dengan SSO, sehingga seluruh mahasiswa itu sebenarnya sudah terdaftar. Cuman kadang kok aku nggak bisa minjem ya, karena belum diaktifkan. Iya.
Nah itu teman-teman, jadi jangan lupa ketika teman-teman di sini ingin meminjam buku di perpus, buka dulu website SSO-nya karena di situ ada fitur yang namanya Slim, itu untuk meminjam buku sebagai pendaftaran kalau misalnya buat teman-teman di sini sudah terdaftar di database perpustakaan. Jadi jangan lupa teman-teman ketika mau datang ke perpus aktifkan dulu Slim di SSO kalian. Nah untuk yang selanjutnya, di sini aku ingin menanyakan Ibu, bagaimana perpustakaan kampus ini bisa mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan misalnya buku atau kebutuhan apa yang dibutuhkan mahasiswa saat ini? Apakah ada dalam waktu periode tertentu pengupdatean buku-buku yang di perpustakaan atau bagaimana Ibu? Oh iya, memang kita setiap tahun itu ada anggaran untuk pengadaan koleksi itu. Cuman kan memang yang banyak banget itu tahun kemarin itu sudah mulai ada ya 2 tahun terakhir, tapi 3 tahun yang lalu itu memang kita sempat off tuh. COVID itu kan kita nggak ada pengadaan sama sekali, tapi ini sekarang sudah alhamdulillah tiap tahun kita rutin ada dana untuk pengadaan. Dan biasanya bagaimana kita mau pengadaan itu tahu kebutuhan mahasiswa. Nah itu biasanya kita itu kita melihat dari silabus, Mas Jordan. Kan kadang silabus itu ada revisi-revisi ya, jadi kita sesuaikan dengan silabus yang saat ini. Mungkin ada dosen mata kuliah yang barangkali ada buku-buku yang lebih baru lagi, lah itu kita ambil untuk kita adakan. Kemudian juga kita nyebar kuesioner, jadi nanti mungkin teman-teman juga silakan kunjungi website kita ya, website perpustakaan. Kemudian di situ ada kuesioner, jadi kalau teman-teman butuh ya, kok saya merasa nih nyari di perpustakaan buku saya kok nggak ketemu, kok ada tapi kok edisinya sudah lama-lama nih, yang baru nggak ada, sudah kuno-kuno semua gitu. Monggo silahkan ngisi formulir pengadaan. Nah, insya Allah nanti kita record dan setiap tahun nanti kita akan list gitu kan. Insya Allah kalau memang buku yang dimau itu ada, akan kita adakan. Kemudian formulir itu juga kita sebar ke dosen-dosen. Jadi nanti mungkin ada masukan dari dosen juga. Barangkali ada buku-buku yang untuk menunjang perkuliahan beliau, itu nanti kita masukkan list juga. Baik Ibu, tadi mengenai formulir pengadaan itu emang sangat bagus Bu disebar ke mahasiswa kan. Jadi kita juga tahu nih mahasiswa lagi butuh apa. Mungkin nanti perpustakaan bisa bekerja sama dengan senat mahasiswa ya Bu. Boleh. Nanti saya share linknya ya. Kasih Bu. Nah untuk koleksi yang ada di perpustakaan ini, buku-bukunya itu yang terbaru hanya mengenai akademik saja atau ada juga mengenai non akademik Bu? Misalnya kan ada buku mengenai cara mengatur finansial, cara public speaking, atau bagaimana Bu pemisahan buku-bukunya ini? Ya, memang kita sebenarnya sih komplit. Cuman memang lebih setiap pengadaan itu persentase tertinggi ini memang untuk akademik yang berkaitan untuk menunjang perkuliahan, buku istilahnya buku textbook. Tetapi juga ada persentase juga kita mengalihkan untuk buku-buku yang sifatnya rekreasi. Jadi mungkin teman-teman kalau berkunjung ke ruang referensi itu banyak buku-buku yang untuk menambah motivasi. Jadi pengelola keuangan atau itu yang zaman dulu chicken soup itu kan. Ingat nggak bukunya? Mungkin belum zamannya ya. Itu kan ada chicken soup apa gitu itu komplit ya. Kita ada tentang motivasi untuk orang tua, motivasi untuk remaja, untuk motivasi untuk mahasiswa, motivasi untuk anak-anak, bahkan buku-buku agama pun ada. Baik, nah itu teman-teman, bahwa di perpustakaan ini itu tidak sebatas hanya buku mengenai akademik saja. Jadi ketika teman-teman di sini membutuhkan ilmu selain bidang akademik teman-teman masing-masing, misalnya di sini teman-teman jurusan ekonomi, akuntansi, manajemen, jadi teman-teman juga bisa belajar mengenai hal-hal lain. Tadi juga ada mengenal agama, bisa motivasi, banyak buku-buku lain teman-teman yang bisa teman-teman cari di sini. Nah untuk pertanyaan terakhir Ibu di sini, kami mahasiswa juga pengen tahu sih Bu, kira-kira selama Ibu nih menjabat menjadi pustakawan di FEB ini, ada nggak sih kendala yang Ibu alami selama ini? Dan juga untuk kedepannya perpustakaan FEB ini, apakah ada rencana selanjutnya untuk pengembangan dari perpustakaan FEB ini? Baik, kalau kendala itu sebenarnya semua kendala itu kita jadikan motivasi saja ya, maksudnya tidak terlalu membebani kita. Cuman memang
kadang yang jadi persoalan itu kadang memang anggaran kadang yang sering-sering gitu kan, karena kita kan pengennya ngembangkan ini, ternyata anggaran terbatas, itu kan yang bikin kita akhirnya harus kita pending dulu untuk tahun kedepannya lagi gitu. Kalau untuk sukanya selama jadi pustakawan sangat suka ya, saya sangat senang bisa membantu, karena di perpustakaan itu intinya kita pengen memudahkan mahasiswa. Jadi kalau ada mahasiswa mencari sesuatu ya yang dia itu ingin dapat, kemudian dia memudahkan dia untuk mencapai kelulusan atau mencapai kesuksesan, kita senang sekali, senang. Kemudian misalnya kalau dulu saya kebanyakan malah konsultasi sama anak mahasiswa S2 S3 ya. Mahasiswa S2 S3 itu kan kadang suruh membuat penulisan sama dosen atau mungkin tugas akhir lah, itu kan mereka blank. Bu, saya tahu mau nulis tentang ini, saya sumber-sumbernya harus nyari apa. Kemudian kita cari juga mbaknya atau masnya cari dulu skripsi yang mirip atau mungkin tesis yang mirip yang subjeknya hampir sama. Kemudian nanti kita carikan juga bukunya yang kira-kira memuat subjek tersebut. Kemudian baru kita arahkan cari jurnal. Kemudian kalau itu sampai dia bisa menemukan, kemudian bisa menjadi skripsi dan dia lulus, itu menjadi perasaan yang kebanggaan bagi kita seluruh staf perpustakaan, bisa membantu memudahkan mahasiswa untuk selesai studinya. Itu sih. Kemudian kalau harapan kita untuk perpustakaan itu sudah fasilitas begini banyak, kita pengennya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh mahasiswa ya. Dan PR-nya perpustakaan itu justru gimana literatur itu bisa dibaca. Karena proses pembelajaran itu menurut saya kalau dia itu akan berhasil itu terlihat dari banyaknya bacaan yang dilahap istilahnya, dilahap oleh mahasiswa. Karena kan sekarang itu orang itu sangat sulit ya baca ya Mas, dia enggak kan sukanya banyak nggak betah gitu. Nggak betah ya, pada bacanya teks-teks sedikit gitu kan, teks berjalan itu aja kadang malas baca ya, dilewati gitu kan. Padahal menurut saya tuh akan terlihat kecerdasan seseorang, kematangan berpikir seseorang tuh dari banyaknya buku yang dia baca. Karena menurut saya pembaca buku kalau sampai tuntas satu buku itu bisa memberi keilmuan itu yang lebih komprehensif gitu. Jadi memang PR-nya perpustakaan menurut saya bagaimana semua koleksi yang ada di kita itu menumbuhkan minat baca teman-teman mahasiswa. Jadi tidak hanya berkunjung ke perpustakaan istilahnya untuk belajar textbook dia aja, tapi juga banyak membaca gitu, banyak membaca karena kita sudah sediakan seluruh sumber informasi bisa dimanfaatkan semuanya oleh mahasiswa. Teman-teman sudah dengar sendiri teman-teman bahwa Bapak Ibu yang ada di perpustakaan ini bakal membantu teman-teman semua ketika teman-teman membutuhkan suatu bantuan gitu mengenai kegiatan akademik kalian. Jadi jangan takut-takut buat datang ke perpustakaan, jangan takut juga buat bertanya. Emang mungkin suasananya hening ya Bu di perpustakaan, cuman bukan berarti Bapak Ibu sini tuh galak, tapi emang suasana di perpustakaan tuh emang hening, nggak mungkin juga fun ya Bu di perpustakaan ini. Teriak-teriak nanti kan, ada yang marah ya. Iya malah ada yang marah, malah jadi nggak konsen nanti belajarnya. Nah begitu teman-teman, dan juga di sini perpustakaan FEB juga terus berusaha untuk mengembangkan perpustakaan ini, cuman juga tidak luput dari bantuan teman-teman juga untuk terus memanfaatkan perpustakaan FEB ini supaya apa yang dilakukan oleh kampus kita ini tidak sia-sia teman-teman, mainkan juga dimanfaati oleh mahasiswa semua. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya informatif pada pagi hari ini. Sebagai penutup, aku harap juga informasi ini bisa tersampaikan ke seluruh mahasiswa, bisa diserap dengan baik juga oleh mahasiswa. Dan yang sangat penting, masyarakat FEB ini bisa datang langsung ke perpustakaan dan juga menikmati semua fasilitas yang ada di sini. Jangan ragu teman-teman untuk bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di perpustakaan mengenai layanan-layanan apa saja yang ada di FEB. Tadi seperti kita dengar ada layanan e-booknya, Kubuku, lalu mengenai pendaftaran menjadi keanggotaan yang melalui tadi aplikasi Slim yang ada di SSO. Banyaklah teman-teman layanan terdapat di sini. Itu jangan takut untuk bertanya, jangan takut juga untuk datang gitu dengan di perpustakaan. Betul.
Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Nila. Sama-sama. Terima kasih. Maaf juga jika masih banyak kekurangannya. Aman Bu, udah bagus banget perpustakaan ini. Terima kasih Ibu Nila atas wawasan yang berharga ini yang telah dibagikan. Dan untuk teman-teman yang menonton podcast Saturasi Podcast ini, jangan lupa untuk menantikan podcast di episode kedua mengenai sosialisasi perpustakaan. Jadi ketika teman-teman melihat podcast ini, jangan lupa di follow Instagram Senat FEB Undip supaya nanti bisa melihat episode-episode selanjutnya. Sekian dari saya. Sekian dari Ibu juga. Terima kasih. Saya Nila Nurjana, pustakawan FEB Undip. Saya Joran Stanley, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak Ibu.